Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah dengan NIM 210333 dengan mata kuliah Media Pembelajaran Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang dimana yang pertama terdapat efek rumah kaca. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga membuatkan suhu rata-rata tahunan bumi tersebut meningkat. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah kaca. Dengan demikian meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, semakin banyak panas yang tertangkap di bawahnya. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit. Bumi sebenarnya telah lebih panas 33 derajat Celcius atau 59 derajat Celcius dari suhunya semula. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya min 18 derajat Celcius sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, maka mengakibatkan pemanasan global. Selanjutnya, terdapat penyebab pemanasan global. Pemanasan global atau global warming atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak 1950-an dan terus bertambah panas sejak itu. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Oleh karena itu, fenomena ini disebut juga dengan perubahan iklim global. Penyebab pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Jika gas-gas rumah kaca makin meningkat jumlahnya di atmosfer, maka efek pemanasan global akan semakin signifikan. Sejak revolusi industri, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Selanjutnya, dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Namun, ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, baik itu iklim dan cuaca, peningkatan air laut, ekosistem, dan lain-lain. Berikut ini ada beberapa dampak pemanasan global. Yang pertama adalah perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Yang kedua, ada hujan asam-asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat atau asam sulfat. Yang ketiga, es kutub utara dan selatan mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Yang keempat, permukaan laut naik. Es mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Yang kelima, ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Yang keenam, ada lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Yang keempat, terdapat cara mengatasi pemanasan global, yaitu
Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini sebagai alat transportasi. Menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak mengurangi ketimbang menguntungkan untuk jangka panjang. Yang ketiga, ada mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Ya, dan di sini terdapat contoh soal, yaitu gas rumah kaca yang paling banyak terdapat di udara adalah jawabannya adalah uap air. Nah, di sini terdapat rangkuman. Yang pertama adalah pemanasan global, atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global, adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Yang kedua, penyebab langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan pemanasan global, yaitu bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Yang ketiga, dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Namun ada banyak dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, baik itu iklim dan cuaca, peningkatan air laut, ekosistem, dan lain-lain. Yang keempat, pemanasan global dapat diatasi dengan tindakan nyata oleh semua manusia di berbagai penjuru dunia. Eksploitasi alam yang selama ini dilakukan harus dikendalikan dengan baik. Mengacu pada pengertian pemanasan global di atas, berikut ini beberapa upaya sederhana dalam mengatasinya. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, mengontrol pemakaian listrik, mengendalikan limbah, dan dengan persetujuan internasional.